Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi dari minggu kemarin tentang seni pengobatan tradisional. Untuk minggu ini ada saya, Akbar Mutazam Rukyat, dengan teman saya Husna Amani, yang akan melanjutkan tentang interferensi seni pengobatan tradisional oriental. Boleh di next. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Husna Amani. Silakan Husna. Baik. Jadi, sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan kembali secara singkat tentang seni pengobatan tradisional di Indonesia dan beberapa contoh seni pengobatan tradisional di Banyumas. Berdasarkan dokumen dan artefak kuno, pengobatan tradisional Indonesia sudah berkembang dan dipakai oleh bangsa Indonesia baik untuk menjaga kesehatan, pengobatan, maupun mencegah penyakit. Pengobatan tradisional akhir-akhir ini telah menjadi perhatian para pakar kesehatan dan pengambilan keputusan sektor kesehatan. Pada level global, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memberikan perhatian terhadap pengembangan pengobatan tradisional, terbukti dengan diterbitkannya pedoman praktis yang baik maupun pedoman penelitian dan pengembangan di bidang pengobatan tradisional. Untuk seni pengobatan tradisional Banyumas, yang pertama ada pengobatan pijat bakaran menyambah Parsina di Desa Dawuhan, Banyumas. Pengobatan pijat dengan bakaran menyan merupakan pengobatan tradisional yang sampai saat ini masih dipercaya untuk kesembuhan sakit. Pengobatan tersebut dilakukan dengan cara yang berbeda dari pengobatan lainnya. Pengobatan ini menggunakan dua media yang tidak bisa dipisahkan, yaitu pijat dan bakaran menyan. Lalu, ada terapi sesontengan M.Ayik Sugama di Desa Beci, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Sesontengan merupakan terapi Jawa kuno yang berarti tembung, pertembungan, atau permohonan yang diucapkan dengan niat yang tulus dan jujur. Komunikasi sederhana, esensi pada elemen-elemen kehidupan ini atas kuasa Sang Hyang Urip, Gusti Allah yang mempunyai kuasa atas kehidupan. Terapi sesontengan ini tidak menggunakan mantra doa atau apapun sejenisnya. Jenis terapi ini merupakan teknik penyembuhan dengan tepukan atau sentuhan halus pada bagian yang sakit. Diharapkan dengan terapi sesontengan tersebut, pasien bertambah keyakinannya bahwasannya semua penyakit pasti bisa sembuh asal mau berusaha dan berdoa. Lalu masuk ke seni pengobatan tradisional oriental, kita ambil contoh salah satu seni pengobatan tradisional yang sudah dikenal masyarakat luas, yaitu terapi akupuntur. Seni pengobatan tusuk jarum ini sendiri telah berkembang sejak zaman batu, sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi di Tiongkok. Seiring dengan perkembangan waktu, seni pengobatan akupuntur tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Akupuntur dibawa ke Indonesia oleh perantau dari negeri Tiongkok. Lebih lanjut, pada tahun 1963, Departemen Kesehatan Indonesia melakukan penelitian dan pengembangan cara pengobatan timur, termasuk di dalamnya ilmu akupuntur. Lalu, hasilnya, atas instruksi dari Menteri Kesehatan pada masa itu, yaitu Profesor Dr. Satrio, pengobatan akupuntur disosialisasikan kepada masyarakat luas di Indonesia. Berikutnya, seiring berjalannya waktu, seni pengobatan tradisional daerah mulai tersingkir. Mengapa? Menurut kami, ada 3 faktor utama penyebab tersingkirnya seni pengobatan tradisional daerah. Pertama, modernitas. Dalam artian di sini, masyarakat kota yang sudah modern cenderung menjauhi seni pengobatan tradisional daerah yang kental dengan bau mistis dan spiritual. Seperti contoh yang tadi sudah disebutkan, yaitu terapi pijat bakaran menyan dan terapi sesontongan. Kedua, keterjangkauan. Kebanyakan tempat praktik seni pengobatan tradisional daerah
berada di desa-desa, sehingga masyarakat lebih memilih seni pengobatan modern atau pengobatan tradisional lain yang tersedia di pusat kota. Maka dari itu, popularitas dari seni pengobatan tradisional mulai turun dan dijadikan opsi terakhir oleh masyarakat. Ketiga, penerus. Sulitnya mencari penerus yang ingin melanjutkan praktik. Berhubungan dengan kedua faktor sebelumnya, bisa dibilang faktor ketiga ini adalah hasil dari dua faktor sebelumnya, di mana seni pengobatan tradisional daerah mulai kurang diketahui, sehingga sulit juga untuk mencari penerus praktiknya. Tambahan tuh bukti dari faktor-faktor ini bisa dilihat kalau kita coba cari di Google tentang pengobatan tradisional daerah di Banyumas. Hasilnya mungkin kebanyakan menunjukkan pengobatan alternatif yang asing seperti bekam atau akupuntur. Lalu kesimpulannya, tidak dapat dipungkiri, dengan hadirnya seni pengobatan tradisional oriental di Indonesia, membuat seni pengobatan tradisional daerah mulai kehilangan popularitas. Akan tetapi, seiring dengan munculnya pusat pengobatan alternatif, seni pengobatan tradisional daerah masih bisa berkembang sejalan dengan seni pengobatan tradisional asing. Bisa dilihat kalau di pusat pengobatan tradisional itu menawarkan dua pengobatan yang tradisional daerah dan tradisional asing seperti bekam dan akupuntur. Lalu terakhir ini merupakan sumber data dari penelitian kami. Dengan ini berakhir pula presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.